Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan sekarang aku mau ngebacain lagi nih jamaah yang ada di rumah. Pertanyaannya sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Masya Allah. Aku bacain lagi ya sekarang. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Bagaimana tata cara mandi besar setelah melakukan nafkah batin dengan suami? Apakah niatnya sama dengan mandi wajib setelah haid ataukah beda? Kemudian kalau gak hafal niatnya nih boleh gak pakai bahasa Indonesia? Dan gimana tata cara yang benar? Mohon penjelasannya karena kadang saya masih bingung nih dan gak bisa baca niatnya. Jadi saya selalu pakai bahasa Indonesia aja. Baik, untuk itu kita dengarkan tausiah dari guru kita Bunda Tuti. Semoga bisa menjawab semuanya. Silakan Bunda Tuti. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya juga luar biasa. Ketika kita melakukan nafkah batin dengan pasangan kita, jangan lupa kalau misalkan kita selesai melakukan itu harus mandi. Mandinya apa? Mandi besar, mandi janabah. Karena itu memang yang diajarkan dalam ajaran agama kita. Mengapa? Karena memang kita sedang berhadas. Dan ketika kita sedang berhadas besar termasuk janabah itu hadas yang besar. Ya, jadi haid termasuk hadas besar. Kemudian janabah itu nifas juga. Maka ketika kita melakukan nafkah daripada batin dengan suami kita, selesai itu mandilah. Bagaimana niatnya? Bagaimana tata caranya? Islam mengajarkan sangat mudah, sangat indah. Pertama niat untuk mandi. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi kalau lebih indahnya berwudu dulu. Nah atau awal berwudu, akhir juga berwudu. Kalau Bunda maaf ya, suka berwudu dulu baru mandi, kemudian berwudu lagi. Karena ingin betul-betul bersih gitu ya. Dan bagaimana niatnya? Kalau misalkan bisa dengan lafad yang diajarkan di dalam ajaran agama kita ini, maka lafadnya juga tidak susah-susah. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul gusla. Aku niat mandi, lirof'il hadatsil akbar. Daripada kita berhadas, mensucikan diri dari hadas besar. Apa? Minal janabah, kalau kita habis bersetubuh dengan suami atau suami bersetubuh dengan istri. Jadi beda ketika sama habis haid niatnya? Iya, kalau dengan haid tinggal diganti minal haidhi. Gitu. Kalau habis nifas, minan nifasi gitu ya. Jadi kita niat. Bolehkah kalau tidak hafal dengan bahasa Indonesia? Boleh. Bagaimana lafadznya? Aku niat mandi wajib. Seluruh tubuhku ini dari hadas besar janabah. Gitu aja, kan simple ya. Makanya Islam itu betul-betul indah. Kalau misalkan kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, semuanya indah. Dan itu adalah etika. Jangan sampai setelah berhubungan, belum sampai 1 jam, tiba-tiba datang lagi hasrat, bagaimana nih? Nah, mandi dulu atau seperti apa Habib nih, Ustadz nih? Nah kalau misalkan seperti itu kadang-kadang kita kan selesai melaksanakan kewajiban tertidur sebentar. Nah ketika tertidur sebentar tiba-tiba datang lagi berwudu dulu baru melakukan lagi. Aduh ribet nih, jangan dibilang ribet. Kalau kita betul-betul ingin menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, ikuti apa yang sudah disyariatkan dalam ajaran agama kita. Karena tidak sulit, berwudu tidak menghabiskan waktu 2 jam. Ya. Tetapi ketika kita melakukan yang kedua, maka itu dalam keadaan bersuci. Maksudnya sudah berwudu. Aduh ribet nih, masa sih udah mandi lagi, mandi lagi. Kalau kita suggestnya atau sugesnya sehat, tidak sakit. Ini jam berapa? Jangan lihat jam. Nah, ya bagusnya kalau misalkan kita ini ingin melakukan yang kedua, ya kita wudu aja. Tapi kalau sudah terpulas, besoknya itu pagi-paginya kita langsung mandi. Jangan dulu melakukan aktivitas yang lain. Mandi dulu yang wajib karena biasanya kalau kita melakukan malam hari, pagi-pagi kita mau menjelang sholat subuh. Bagaimana kita kan harus bersuci, harus dalam keadaan bersih. Dan itu adalah termasuk hadas besar. Itulah pertama niat ya yang bertanya, pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Niatnya boleh dengan lafaz yang sudah ada dalam ilmu fikih dan atau tidak bisa juga boleh dengan bahasa Indonesia. Demikian mungkin yang dapat Bunda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi mungkin ada lagi tambahan ketika kita melakukan nafkah batin ini jangan sampai kita kelupaan mandi. Ya. Kelupaan mandi. Karena udah sholat tapi lupa mandi terus baru ingat gitu. Nah bagaimana kalau lupa nih? Itu diterima nggak sholatnya tuh? Nah, karena kalau lupa itu kan tidak ada hukum bagi lupa ya Habib ya. Yeah. Kalau lupa maka ketika ingat disitulah kita langsung mandi janabah.
Nah bagaimana kalau misalkan setelah haid, udah selesai haid mah, sudah selesai haid, sudah. Ya udahlah kalau gitu mandinya sekalian 2 niat, boleh apa enggak? Bunda boleh nggak kalau misalkan, loh mandi dulu ya. Yang wajib itu setelah haid mandi dulu baru melakukan nafkah batin kepada suami. Jadi jangan sampai kita ingin terlalu menyepelekan juga kepada hal-hal yang betul harus kita lakukan. Baik. Iya setelah haid tanggung biar nggak 2 kali mandi 2 kali niat. Nah gimana ya bersihkan dulu. Karena Bersihkan dulu. ketika kita dalam keadaan haid kemudian belum mandi dalam keadaan kotor. Setelah junub pun setelah janabah kita mau sholat dalam keadaan berhadas besar. Amin, terima kasih Bunda. Sama-sama Kak Soni. Abi boleh dong ditambahin sedikit?